Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Sungguh kita mengucap syukur. Pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Dalam ibadah pagi hari ini akan dirangkai dengan pelayanan sakramen perjamuan suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara kiranya sudah mempersiapkan roti dan anggur, di mana kita akan bersama-sama semeja perjamuan mengingat kembali akan kasih karunia dan pengorbanan Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Saya mengundang untuk setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati untuk kita memasuki ibadah pagi hari ini. Ibadah minggu pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat ke-23 dan ke-24, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita diberkati dalam ibadah kita pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Trofimus Heri Susilo dan akan dirangkai dengan perjamuan suci. Senantiasa apa yang kita kerjakan, kita lakukan dalam ibadah pagi hari ini, meski kita masih melakukannya secara online, di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan kita mau bersuka cita pada pagi hari ini. Karena hari ini adalah hari yang spesial buat setiap kita Bapak Ibu. Kita nanti juga akan kembali diingatkan dengan perjamuan kudus yang nanti akan dilayani oleh hamba-Nya. Sungguh Tuhan Yesus telah memulai segala yang baik buat setiap kita Bapak Ibu. Sudah selayaknya dan sepantasnya kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita memuji Dia, memuliakan nama-Nya, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Mari Bapak Ibu, setiap kita pada pagi hari ini saya mengajak untuk kita bangkit berdiri. Kita meninggikan Dia. Kita mensyukuri akan kasih Allah yang tak berkesudahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi buat setiap kita. Kasih Allah. Sudah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali diingatkan, siapakah kita ini Bapak Ibu? Kita yang sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi kita dilayakkan karena Tuhan Yesus telah menebus dengan harga yang begitu mahal buat setiap kita. Biarlah hati hamba selalu kita miliki di dalam kehidupan kita hari lepas hari selama kita mengiring Tuhan Yesus. Hati hamba. dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada
menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta Trofimus Heri Susilo. Shalom, selamat pagi jemaat GKMI Kenari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan kepada setiap kita. Nah, puji Tuhan, saudara, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah minggu GKMI Kenari. Pada pagi hari ini, sekalipun ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus ini dilaksanakan secara virtual. Tetapi saya percaya sekalipun dilakukan secara virtual, secara online, tidak akan mengurangi semangat kita, tidak akan mengurangi kesungguhan hati dan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan, saudara. Nah, saya juga berdoa, baik firman yang kita dengar pada pagi hari ini, dan renungkan bersama-sama, maupun perjamuan kudus yang akan kita lakukan juga bersama-sama. Mari kita lakukan dengan kesungguhan hati, kita lakukan dengan iman, dan kiranya kita hidup menikmati anugerah Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara, diberikan kepada saya sebuah tema yang gampang untuk membicarakannya, gampang untuk menuliskannya, tetapi sulit untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sulit untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema itu adalah integritas. Mari sebelum kita renungkan lebih jauh, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami dapat kembali datang ke rumah Tuhan melalui ibadah virtual pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus.
Tuhan Kau memberkatinya. Kiranya setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami renungkan bersama, dan setiap perjamuan yang kami lakukan dengan iman dan kesungguhan hati, kami akan menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Dan jangan izinkan satupun di antara kami tidak menerima rahmat yang Tuhan sediakan. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara, hampir di semua bidang dalam kehidupan yang kita lalui ini, kita mencari orang-orang yang berintegritas. Dicari orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Bukan hanya kita mencari, tetapi juga dicari. Saudara, orang yang berintegritas itu dicari oleh banyak orang. Coba kalau kita memperhatikan surat lamaran. Ini surat lamaran pekerjaan loh, saudara. Bukan surat lamaran yang lain. Seperti yang sebetulnya saya tunggu-tunggu dari sahabat baik saya. Dari sahabat teman ngopi saya. Sampai hari ini loh, saudara, saya belum terima tembusan dari surat lamaran yang entah kapan akan dikirimkannya, entah kapan akan diberikannya kepada orang yang dipilih dan dicintainya. Saudara, kalau saudara melihat surat lamaran yang dikirimkan si pelamar, saudara akan menemukan hal yang menarik dalam surat lamaran itu. Si pelamar itu berani menuliskan tentang dirinya. Dia mengatakan dalam surat lamaran itu bahwa dia adalah seorang yang pekerja keras. Wih, luar biasa. Dia adalah orang yang sangat disiplin atau memiliki kedisiplinan yang tinggi. Wow, ini luar biasa, saudara. Dituliskan bahwa dirinya adalah seorang yang jujur. Wih. Memang seringkali kita mendengar, jujur ya saya katakan, wah, apakah benar dia adalah orang jujur? Tapi kalau seseorang berani mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang jujur, ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena seringkali pengakuan itu keluar dari orang lain. Bukan dari dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang berani mengatakan dirinya adalah seorang yang jujur, ini luar biasa. Dalam surat lamaran itu juga kita bisa menemukan bahwa dirinya adalah seorang yang adaptif. Seorang yang bisa bekerja sama dengan karyawan yang lain, dengan teman sekerjanya. Wow, memang itu yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan. Karyawan-karyawannya bisa berkoordinasi, bisa saling bekerja. Dan dia mengatakan, aku ini adaptif, bisa bekerja sama dengan teman sekerjanya. Wow, ini luar biasa. Dia masih banyak lagi cerita yang lain, saudara. Untuk mereferensikan dirinya dengan gambaran tentang dirinya yang baik. Untuk menguatkan agar lamarannya itu diterima. Dan dia bisa bekerja menjadi karyawan di tempat di mana dia melamar. Saudara, walaupun pada kenyataannya tidak seindah apa yang dituliskannya. Tidak seindah seperti yang digambarkannya. Realitas hidupnya jauh dari apa yang tertulis dalam surat lamaran itu. Baru bekerja sebulan, sudah keluar, saudara. Baru sebulan kerja, sudah bertengkar dengan teman sekerjanya. Padahal dia berkata adaptif, bisa bekerja sama. Tapi kenyataannya tidak bisa bekerja sama. Belum ada sebulan kerja, sudah perusahaan itu sudah kehilangan ini, sudah kehilangan itu. Sebelum dia bekerja tidak ada masalah. Tapi setelah bekerja ada masalah. Tidak seindah apa yang dituliskannya. Jadi saudara, integritas itu tidak hanya untuk dituliskan. Integritas itu tidak cukup hanya diucapkan, saudara. Tetapi lebih jauh daripada itu, integritas itu harus diaplikasikan, diterapkan dalam realita kehidupan nyata
yang dia hidupi dimanapun dia berada, saudara. Baik di dunia kerja, dituntut integritas. Di dunia, di marketplace juga dituntut integritas. Di dunia politik apalagi dituntut seorang politikus yang memiliki integritas. Tapi kenyataannya toh tidak seperti yang dibayangkan atau diharapkan. Bahkan di rumah Tuhan pun diharapkan seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang majelis yang memiliki integritas. Dan seharusnya juga sebagai orang-orang percaya yang disebut sebagai orang-orang Kristen, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu lagi dituliskan, tidak perlu lagi diucapkan. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi habitus, menjadi sebuah kebiasaan yang bisa dilihat, bisa ditunjukkan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari tanpa bersandiwara. Karena sudah menjadi kebiasaan hidup sehari-harinya. Itu sama seperti yang dikatakan Petrus. Sehingga kalau orang-orang percaya itu berintegritas, maka tidak perlu lagi diucapkan atau dituliskan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. 1 Petrus 3 ayat yang ke-16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Yang menjadi malu bukan orang yang berintegritas, tetapi mereka yang mencoba memfitnah orang yang berintegritas. Mereka menjadi malu. Orang-orang percaya yang berintegritas pasti akan mempermalukan orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan dirinya. Tapi orang-orang yang tidak berintegritas gampang digoyang, gampang dijatuhkan, saudara. Integritas anak-anak Tuhan itu harusnya jelas, teruji kualitasnya, sama seperti Yusuf. Teruji ketika di rumah Potifar, teruji ketika di rumah tahanan, juga teruji ketika dia ada di istana kaisar. Sebagai orang kedua setelah Firaun, teruji. Integritas saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai jemaat, sebagai orang percaya dimanapun harusnya jelas dan teruji kualitasnya. Saudara, kalau kita membaca Alkitab sesuai dengan perikop yang diberikan, maka di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kita akan mengerti bahwa mencari orang-orang yang berintegritas itu bukan hanya di dunia kerja. Dunia kerja tidak hanya mencari orang-orang yang berintegritas. Marketplace bukan hanya marketplace saja yang mencari orang-orang yang berintegritas. Bukan hanya di dunia politik, bukan hanya di dunia pelayanan atau di gereja. Tetapi Tuhan pun ternyata mencari orang-orang yang berintegritas juga. Coba perhatikan saudara, Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima mengatakan demikian. Siapa yang boleh datang ke rumah Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara lihat pemazmur, saudara. Pemazmur bertanya, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Tuhan, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Saudara, pemazmur memberikan 9 kualifikasi atau 11 bahkan kualifikasi untuk mereka yang boleh menumpang di kemah Tuhan, yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus. Yang pertama, saudara, yang melakukan segala sesuatu yang tidak bercela. 2, yang melakukan keadilan.
3, yang mengatakan bukan hanya jujur, tetapi juga kebenaran. 4, yang tidak menyebarkan kabar bohong atau fitnah dengan kata-kata yang tidak baik. Yang tidak melakukan kejahatan kepada teman dan tidak melakukan hal yang buruk kepada tetangganya. Yang menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. 7, yang berpegang teguh pada janji walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uang dengan riba. 9, yang tidak menerima suap. Ditambahkan oleh penulis Amsal mengatakan tidak malas. Ditambahkan oleh Paulus, orang yang melakukan segala sesuatu yang standarnya adalah untuk Tuhan. Dialah orang yang berintegritas. Saudara, inilah 9 atau bahkan 11 ciri kualifikasi orang yang berintegritas, yang layak menumpang di kemah Tuhan, yang layak diam di gunung Tuhan yang kudus. Saudara, Tuhan mencari orang yang berintegritas. Bukan hanya dunia, bukan hanya marketplace, bukan hanya dunia politik, bukan hanya di tempat kerja. Tapi Tuhan juga mencari orang yang berintegritas. Saudara, apabila kita melihat daftar sebagaimana disampaikan oleh pemazmur, Amsal dan bahkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, maka kita tahu saudara bahwa ternyata memiliki kehidupan yang berintegritas itu tidak mudah, saudara. Memiliki kehidupan yang berintegritas itu sulitnya luar biasa. Mengapa sih integritas itu begitu pentingnya dan harus dimiliki, dihidupi khususnya oleh orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen? Yang pertama, saudara, kalau saudara membaca terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau firman Allah yang hidup, maka mereka menerjemahkan dengan terjemahan yang bagus. Menggambarkan suasana kehidupan orang-orang yang memiliki kehidupan yang berintegritas. Jadi suasana kehidupan orang yang berintegritas dikatakan oleh terjemahan bahasa Indonesia masa kini, hidupnya tentram. Wow. Oleh firman Allah yang hidup, dia dapat berdiri teguh selama-lamanya. Saudara. Saudara, orang yang berintegritas, orang yang memilikinya dan menghidupinya, hidupnya tenang, saudara. Hidupnya tentram, sama seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan hidupnya. Yang mencoba memfitnah pun malu. Yang mencoba menjatuhkannya pun malu. Yang mencoba untuk merendahkannya pun malu. Karena integritas membuat dia nyaman dengan hidupnya. Dia berbahagia. Dia tidak akan gelisah dengan kesalahan yang dia lakukan. Dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan cemas. Karena memang dia tidak melakukan. Dia hanya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang berintegritas adalah orang yang tentram hidupnya. Mengapa penting integritas? Karena integritas membuat orang hidup dalam ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera yang luar biasa. Amin. Jadilah orang yang berintegritas. Maka hidupmu akan tenang, tentram, saudara. Yang kedua, memiliki integritas itu penting. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki integritas adalah orang-orang yang tidak pernah punya keinginan untuk maju, saudara. Atau mereka tidak dapat berkembang hidupnya. Mereka tidak maju kehidupannya. Selalu ketinggalan. Dan mereka seringkali menjadi orang yang gagal. Mereka ketinggalan dengan orang-orang yang memiliki integritas. Saudara, kenapa memiliki integritas itu penting? Karena orang yang memiliki integritas adalah orang-orang yang pasti memiliki kehidupan yang maju. Orang-orang yang memiliki integritas adalah orang-orang yang pasti berkembang, saudara. Orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang pasti memiliki kehidupan yang jauh lebih banyak dalam segala hal dibandingkan orang-orang yang tidak berintegritas. Orang yang tidak berintegritas adalah orang yang tidak pernah maju dalam hidupnya. Saudara bisa lihat mereka tidak pernah berkembang dengan baik. Orang yang berintegritas sedang merencanakan
masa depan hidupnya menjadi lebih baik. Kenapa integritas penting? Karena integritas membuat hidup kita maju, hidup kita berkembang, menikmati kehidupan jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memiliki integritas. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Mengapa memiliki integritas merupakan satu hal yang penting? Karena orang yang berintegritas tidak melakukan apa yang dipercayakan kepadanya demi upah semata-mata. Saudara, orang yang berintegritas adalah orang yang bukan hanya mengorientasikan hidupnya demi upah, demi uang, demi kekayaan semata-mata. Tapi dia memiliki integritas demi ketaatannya kepada Tuhan. Dia memiliki ketaatan sebagai hamba dari Kristus Yesus. Dia berintegritas karena dia ingin mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Itu sama seperti yang disampaikan oleh Petrus. Petrus mengatakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi orang yang berintegritas bukan hanya mengejar kekayaan. Kekayaan adalah bagian yang menjadi kebutuhan, tapi bukan yang utama. Yang utama dalam hidupnya adalah mereka hidup sebagai hamba Allah di hadapan Tuhan. Supaya layak tinggal menumpang di kemah Tuhan. Supaya layak tinggal di gunung Tuhan yang kudus. Jadi orang yang berintegritas tidak hanya mengejar kekayaan, upah semata-mata. Tapi dia ingin mendedikasikan hidupnya sebagai hamba Allah. Yang melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang adalah tuannya sendiri. Amin. Saya berdoa di tempat ini, di rumah saudara, di gereja ini, muncul orang-orang yang berintegritas, yang menikmati ketentraman, yang menikmati penyertaan Tuhan, dan yang menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Mari persiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami rindu Tuhan memunculkan di tengah-tengah kami orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya dan menghidupi apa yang Tuhan percayakan sebagai hamba Allah yang kesukaannya, yang tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan sebagai tuannya, bukan hanya untuk mencari kekayaan, bukan hanya untuk mencari kelimpahan semata-mata atau upah, tapi untuk menyenangkan Tuhan sebagai tuannya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ingin melakukan perjamuan kudus. Perjamuan sudah dibagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami pada pagi hari ini untuk dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan sendiri. Dan kiranya sungguh kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Biarlah ketika kami makan roti dan minum anggur, dengan mengakuinya sebagai tubuh dan darah Tuhan sendiri, kami menikmati keajaiban, kami menikmati mujizat, kami menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GKMI Kenari yang dikasihi Tuhan, telah dibagikan kepada saudara sekalian paket perjamuan kudus seperti yang saudara sudah terima. Mari kita bersama-sama buka paket perjamuan yang telah dibagikan itu kepada kita. Mari kita lakukan perjamuan ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menyerahkan, menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan sendiri. Mari angkat roti bersama-sama
di tangan kita. Firman Tuhan berkata, malam sebelum Tuhan Yesus Kristus ditangkap, diadili, dihukum mati di atas kayu salib, dia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi setiap kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, tubuhku adalah benar-benar makanan. Barang siapa makan tubuhku, dia beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan dan dipersekutukan dengan Bapa di surga pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah roti di tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Amin, puji Tuhan. Mari kita makan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya kuasa dari tubuhnya yang terpecah dimanifestasikannya dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari kita angkat tangan. Mari angkat cawan kita di tangan kita. Setelah itu ia mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi pengampunan akan dosamu. Firman Tuhan berkata, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa minum darahku, dia beroleh hidup yang kekal. Dibangkitkan dan dipersekutukan dengan Bapa di sorga pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GKMI Kenari, bukankah cawan di tangan kita adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya kuasa darahnya dimanifestasikannya dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari letakkan tangan di dada. Saya ingin mendoakan saudara. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang kami nikmati pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kiranya kuasa dari tubuh-Mu yang terpecah, kuasa dari darah-Mu yang tercurah, memberkati hidup kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, membuat kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, firman telah kita dengar, perjamuan kudus telah kita laksanakan. Nah, saya berdoa kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan. Tetap secara disiplin terapkan prokes dalam kehidupan saudara. Nah, kiranya Tuhan menyertai kita, menghindarkan kita dari hal-hal yang mencoba untuk mengganggu usaha kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu rumah tangga kita, mengganggu masa depan kita, mengganggu pendidikan anak-anak kita, mengganggu kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan, untuk sakramen perjamuan kudus yang bersama-sama kami nikmati pagi hari ini. Kami diingatkan kembali setiap kami yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami semua adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dituntut hidup seturut dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus teladankan dan perintahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami senantiasa didapati menjadi pengikut Kristus yang setia, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, GKMI Kenari, senantiasa Tuhan Yesus Engkau berkati kami satu persatu, di dalam keluarga kami masing-masing, dalam pergumulan yang kami hadapi, dalam kesulitan yang kami alami, bahkan di dalam masa-masa pandemi ini, banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami, ketakutan kami. Tuhan Yesus, Engkau peliharakan kami semua.
Bagi kami yang sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang ada dalam kesulitan, beban berat yang kami alami, Tuhan Yesus, Engkau yang topang kami, berikan kekuatan kepada kami, melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk hari demi hari. Ada kecukupan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, untuk PAUD AKP, senantiasa Tuhan berkati lembaga pendidikan ini, boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang mempercayakan anak mereka dididik, dibina di sekolah ini, mengenal Yesus Kristus, dan punya karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus yang menjadi penjamin dalam masa depan setiap anak-anak. Berdoa pula untuk saudara kami di Margorejo, Engkau berkati pelayanan Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto beserta dengan pengurus di dalam menggembalakan, melayani setiap jemaatmu di sana. Ada satu pertumbuhan iman yang semakin kuat di tengah tantangan kehidupan yang kami alami setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam masa-masa pandemi ini. Banyak hal yang harus kami alami, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sungguh tentu itu membawa dampak bagi sebagian masyarakat. Engkau berkati, campur tangan di dalamnya, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami, bahkan setiap masyarakat yang terdampak. Tuhan Yesus punya cara yang ajaib bagaimana kami dapat tercukupi segala kebutuhan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-76. Engkau berkati kami semua, seluruh masyarakat dalam keberagaman yang ada. Kami adalah satu Indonesia, bertumbuh bersama-sama, hidup bersama-sama untuk bersinergi, memperhatikan, menghormati satu sama lain, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kuduskan, berkati untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja kami ini, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat, bahkan setiap warga yang ada di Kota Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, di bulan Agustus ini adalah bulan yang spesial buat negara kita Indonesia. Karena kita kembali diingatkan akan kemerdekaan bangsa kita. Biarlah di tengah pandemi yang ada, kita terus mau berdoa buat Indonesia. Kita mau terus bersyafaat buat Indonesia. Ini doa kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan
Tuhan kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengingkarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang si Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, silakan duduk saat teduh ibadah selesai dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Jemaat kasih Tuhan, sungguh kita mengucap syukur kita boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bahkan kita semeja perjamuan di dalam perjamuan kudus mengingat kembali akan kasih pengorbanan Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Sekedap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKI Kenari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Trofimus Heri Susilo yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya dalam pelayanan baik di tengah keluarga, gereja ataupun kemanapun diutus boleh menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang sudah mempersiapkan persembahan dapat memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya langsung kepada majelis atau hamba Tuhan, atau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mentransfernya ke rekening gereja yang sudah tertera di layar hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan lupa untuk memberikan keterangan ataupun laporan kepada majelis setelah melakukan transfer, sehingga kami dapat memberikan keterangan secara tepat dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini ada beberapa ibadah online yang akan diselenggarakan, yaitu ibadah online Komisi Perempuan pada hari Selasa pukul 5 sore, dan ibadah Persekutuan Dewasa Muda pada hari Rabu pukul 6:30 petang. Senantiasa setiap kita boleh bertumbuh dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan, terlebih setiap hari kita ada ibadah doa pagi pukul 5:30 pagi. Senantiasa setiap kita memperhatikan link-link yang dibagikan dan kita boleh beribadah bersama-sama. Kiranya anugerah Tuhan, kuasa Yesus Kristus, serta karunia demi karunia dilimpahkan dalam kehidupan kita semua hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.